Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran. Di video pembelajaran ini kita membahas globalisasi, mengenai dampak globalisasi. Dampak globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun di sisi lain globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak buruk bagi masyarakat di dunia. Nah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai dampak positif globalisasi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari pengetahuan, kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Nah, pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat seperti kemudahan melakukan berbagai kegiatan, hasil produksi menjadi lebih banyak dan sebagainya. Perkembangan ilmu teknologi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan itu membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian misal perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Selain keuntungan terhadap hasil produksi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mampu meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. Nah, yang kedua ini tadi meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi adalah kata kunci untuk menjelaskan pengaruh positif globalisasi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Apabila sesuatu telah berhasil dikerjakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan, maka disebut efektif. Pemanfaatan teknologi internet dalam penjualan tiket pesawat, kereta, bis, dan transportasi lain secara online Pembayaran tiket pun bisa dilakukan dengan transfer melalui ATM atau SMS banking. Nah, pembelian dengan cara semacam ini dianggap lebih efektif dan efisien. Dalam hitungan menit saja tiket yang kita inginkan sudah ada di tangan. Nah, ini pengaruh positif dari teknologi. Kita beli tiket nggak perlu jalan keluar ke tempat penjualan tiket, kita bisa tinggal buka HP, kita cari aplikasi yang menjual itu, kita bayar langsung, transfer, kita sudah mendapat tiketnya. Yang selanjutnya, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Nah, globalisasi ekonomi tampak antara lain di bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi, organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak manfaat positif
Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Ya. Waters dalam Kamanto Sunarto tahun 2004 berpandangan bahwa globalisasi berlangsung salah satunya pada bidang perekonomian, ya. Salah satu dampak ini mampu membawa banyak manfaat positif. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama untuk sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Itu ya. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram, karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lainnya. Dunia tanpa batas ini memungkinkan seseorang untuk berusaha meningkatkan taraf hidup dan keluarganya. Tidak sedikit warga negara kita yang bekerja di luar negeri untuk membiayai kebutuhan keluarganya di dalam negeri. Nah, selanjutnya komunikasi semakin cepat dan mudah. Dahulu mungkin orang tua kita membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau di negara lain. Media yang digunakan berkomunikasi saat itu melalui media surat menyurat. Tapi saat ini komunikasi sudah bergeser, ya, diantaranya dengan surat elektronik, email, internet, telepon, media, jejaring sosial, dan sebagainya. Nah, saat ini komunikasi tersebut itu disukai, ya. Karena apa? Karena dianggap lebih cepat dan murah. Dalam hitungan detik pesan kita sudah tersampaikan, ya, dan murah, gitu. Selanjutnya berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi dampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan transportasi. Ya, selain itu penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadi tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui orang lain, ya, sehingga kemudian tertarik untuk berkunjung ke tempat tersebut. Selanjutnya perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting, terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Saat ini informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa dibendung. Akses informasi semakin terbuka lebar, masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Ya, berita, kejadian, atau hal-hal penting, gitu ya, apapun bencana alam atau dan lain sebagainya, kita bisa langsung mengetahuinya walaupun itu di belahan dunia, ya.
Kita mungkin bisa lewat TV ya kan, kita nonton TV ada berita, nah kita secara tidak langsung ada informasi ya di sana sedang ada bencana alam gitu, ada pembunuhan dan lain sebagainya. Kita bisa langsung mengetahui walaupun kita hanya di rumah saja. Selanjutnya dampak negatif globalisasi. Nah, yang pertama ada westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Ya, dengan makin cepatnya arus informasi yang diperoleh di era globalisasi menyebabkan berbagai macam pengaruh muncul dalam perubahan sosial budaya. Arus informasi yang berkembang cukup cepat menyebabkan interaksi masyarakat dengan masyarakat lain makin intensif. Interaksi dengan dunia luar yang tidak sering ataupun tidak terkendali dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Gaya hidup yang bermewah-mewahan, gaya rambut kepirang-pirangan, pergi ke klub malam, dugem, adalah beberapa di antaranya contoh perilaku westernisasi. Antara westernisasi dan modernisasi ya kan, ada hal antara westernisasi dan globalisasi itu memiliki dampak ya bagi masyarakat. Dari kegiatan tersebut kita jadi tahu bahwa modernisasi, globalisasi, dan westernisasi adalah 3 unsur yang berbeda. Globalisasi sebagai media penyebaran berbagai hal di dunia ini tidak hanya penyebaran hal-hal yang berasal dari barat, tapi juga penyebaran unsur-unsur lain yang bersifat universal. Faktor penyebab westernisasi antara lain yang pertama kurang penguasaan dan berkembangnya iptek. Masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri, maraknya budaya barat dan akulturasi atau percampuran budaya. Kurangnya kesadaran masyarakat memilih budaya yang baik atau buruk. Munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat, meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Terus dampaknya apa? Dampaknya dapat menguasai iptek. Kedua, terjadi akulturasi percampuran budaya sehingga tidak mengalami kebosanan budaya karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru. Penggunaan bahasa lain dalam komunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Itu dampak positif ya. Dampak negatifnya westernisasi, yang pertama lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. Kedua, melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Ketiga, gaya hidup yang bersifat konsumtif, mencari segala sesuatu yang instan. Budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme yang mengakibatkan muncul pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. Selanjutnya ada demoralisasi. Globalisasi yang terjadi menjadikan paham-paham barat masuk secara leluasa ke Indonesia. Paham-paham tersebut belum tentu sesuai dengan nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai-nilai masyarakat memudar. Masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial mereka.
Memudarnya nilai dan norma sosial ini pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral dan demoralisasi. Ciri dari penurunan moral ya, salah satunya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Demoralisasi banyak kita jumpai saat ini, antara lain pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Akibat selanjutnya dari demoralisasi adalah meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Ya, dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang, yaitu demoralisasi. Selanjutnya kesenjangan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diterima masyarakat belum merata. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan dan globalisasi hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Ya, artinya tidak semua masyarakat menikmati fasilitas yang ada. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan dan globalisasi itu kan hanya bisa dinikmati sebagai masyarakat saja. Nah, ketidakmerataan dan ketidakseimbangan hasil-hasil pembangunan pada akhirnya itu membahayakan kehidupan sosial, ya. Di antaranya terjadi kecemburuan sosial. Nah, akibatnya satu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah. Di sisi lain, untuk berkembang golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, untuk itu mengetahui masalah kesenjangan sosial ekonomi dan masyarakat, ya, kriminalitas yang tinggi, kemiskinan menyebar, kualitas kesehatan menurun adalah beberapa di antara dampak dari kesenjangan sosial ekonomi. Menomorsatukan pendidikan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan sistem keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan terhadap mafia hukum adalah beberapa di antara upaya yang dapat diterapkan untuk menanggulangi kesenjangan sosial ekonomi. Nah, selanjutnya kriminalitas. Kriminalitas dapat disebut juga dalam segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan makin bervariasi, mulai dari cara sederhana sampai menggunakan teknologi canggih dapat kita temukan. Kriminalitas yang dilakukan saat ini seolah ikut memanfaatkan arus globalisasi, bahkan perkembangan media hiburan, media massa atau media sosial
turut berperan dalam memicu terjadinya tindakan kriminal di kalangan masyarakat. Ya, dari hari ke hari media massa, media cetak, online ataupun media elektronik didominasi berita kriminal ya. Mulai dari pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, korupsi dan sebagainya. Masih banyak lagi. Terus faktor penyebab terjadinya kriminalitas itu yang pertama karena pertentangan dan persaingan. Yang kedua adanya perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan. Yang selanjutnya mentalitas yang labil. Terus berdampak ya, dampak ataupun akibat dari kriminalitas. Yang pertama merugikan pihak lain baik materi maupun imateri. Yang kedua merugikan masyarakat secara keseluruhan, merugikan negara dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Lalu solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kriminalitas yaitu dengan menegakkan sanksi hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Yang kedua, mengakibatkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga dapat diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja atau usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui masyarakat, yang ditunjukkan pada orang, binatang, atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja lebih banyak dipicu oleh sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan mencari jati diri. Ya, bentuk-bentuk kenakalan remaja itu banyak ya. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perampokan, pembunuhan. Kedua, kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi seperti perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban di pihak lain seperti penyalahgunaan narkoba. Kenakalan yang melawan status sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status sebagai anak dengan cara pergi dari rumah, atau membantah perintah orang tua atau guru. Yang selanjutnya kenakalan remaja non-kriminal adalah remaja yang cenderung tertarik pada kesenangan yang sifatnya menyendiri, apatis terhadap kegiatan masyarakat atau sekolah, melamun, mudah tersinggung, dan sebagainya. Selanjutnya perasaan sangat peka dan mudah terluka, cepat tersinggung, dan membesar-besarkan kekurangannya sendiri. Nah, gejala dari kenakalan remaja, bentuk tersebut diantaranya seperti mengebut di jalan, membentuk kelompok-kelompok dengan aturan tidak etis, misal kelompok pergaulan bebas, membentuk kelompok yang cenderung membawa ke arah destruktif
ya, seperti kelompok tawuran, pemerasan, atau selanjutnya pengedaran gambar atau VCD porno di kalangan anak remaja. Selanjutnya mengedarkan dan memasuki jaringan pemakaian narkoba dan obat-obat terlarang. Tindakan indisipliner di sekolah, di rumah, di tempat umum, misal tidak masuk sekolah, membolos, tawuran, dan tidak patuh pada orang tua dan guru. Mencoret-coret dan merusak fasilitas umum. Melakukan tindakan penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku, misal pemerkosaan, pencabulan, kumpul kebo, dan sebagainya. Melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri, merampok, ya, membunuh, dan sebagainya. Nah, selanjutnya individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut juga perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Nah, di kota besar sikap individualisme tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan pun belum tentu saling mengenal. Itu ya. Sesama tetangga tidak saling mengenal. Nah, itu contoh sikap individualisme. Banyak sikap individualisme berkembang sekitar kita. Di antaranya adalah menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Sikap individualis yang terjadi karena perkembangan teknologi ini terjadi karena mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Baik, cukup pertemuan video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.